Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 12 di kelas 2 SD ini, yaitu tentang bahaya kebakaran. Tetapi sebelumnya jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Tujuan pembelajaran ini adalah nomor 1, peserta didik mampu menyebutkan penyebab kebakaran. Nomor 2, peserta didik mampu mengidentifikasi akibat kebakaran. Nomor 3, peserta didik mampu menjelaskan cara mencegah kebakaran. Nomor 4, peserta didik mampu menjelaskan cara menanggulangi kebakaran. Bahaya kebakaran. Jakarta merupakan kota yang padat, rumah penduduk berhimpit satu sama yang lain. Keadaan ini menjadikan rawan kebakaran. Kebakaran mudah menjalar dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Kita akan membahas penyebab kebakaran. Amati gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Alat elektronik bisa menjadi penyebab kebakaran. Penggunaan satu titik aliran untuk berbagai keperluan sangat berbahaya. Karena itu bisa menimbulkan korsleting listrik. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Mari kita menyimak. Kebakaran dapat terjadi karena kelalaian. Kecerobohan juga dapat menjadi penyebab kebakaran. Contoh sikap ceroboh dan lalai antara lain: 1. Lupa mematikan kompor. 2. Kompor rusak tetap digunakan. 3. Membakar sampah sembarangan. 4. Memasak sambil menerima telepon. 5. Tidak memeriksa keadaan tabung gas. 6. Membuang putung rokok sembarangan. 7. Tidak membersihkan kompor secara teratur. 8. Menyambung kabel listrik secara bertumpuk. 9. Meletakkan benda mudah terbakar dengan api. 10. Memasang instalasi listrik yang tidak standar. 11. Mengaktifkan barang-barang elektronik terlalu lama. Yaitu ada 11 ya. Sekarang kita berlatih. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Nomor 1, unsur apa menyebabkan bencana kebakaran? Ya, kelalaian dan kecerobohan. Benar. Nomor 2, sebutkan 3 contoh kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Jawabnya, lupa mematikan kompor, kompor rusak tetap digunakan, dan tidak memeriksa tabung gas. Nomor 3, sebutkan 3 tindakan ceroboh yang menyebabkan kebakaran. Menyambung kabel listrik bertumpuk, meletakkan benda mudah terbakar dekat api, dan memasang instalasi listrik yang tidak standar. Apa yang kamu lakukan jika ada kebakaran? Di nomor 4, jawabnya adalah hadapi dengan tenang dan cermat, tidak boleh panik dan cemas. Untuk mengatasinya dicari faktor penyebabnya dan menghubungi kantor pemadam kebakaran. Dan kita akan ke B, akibat dari kebakaran. Tuh ada gambar rumah yang sedang kebakaran ya. Semua orang tidak ingin tertimpa musibah. Namun musibah sering datang tiba-tiba. Gempa dan kebakaran sebagai contohnya. Kamu tentu sedih jika rumahmu terbakar. Harta benda hangus dalam sekejap. Dokumen penting kadang tidak bisa diselamatkan. Hal ini menimbulkan duka mendalam. Kita menyimak lagi nih ya. Musibah kebakaran menimbulkan kerugian. Ada kerugian materi dan non-materi. Contoh kerugian materi: 1. Kehilangan tempat tinggal. 2. Kehilangan harta benda. 3. Kehilangan surat berharga. 4. Rusaknya sarana komunikasi. Dan 5. Rusaknya jaringan listrik. Contoh kerugian non-materi: 1. Kehilangan saudara bila ada korban meninggal. 2. Trauma yang serius. 3. Kesedihan yang mendalam.
kita berlatih lagi. Ya, tuliskan kembali akibat kebakaran. Kerjakan dengan temanmu, isilah pada bagian berikut. Akibat kebakaran, kerugian materinya ada, tinggal kita lihat tuh di situ ya. Sama, nomor 1 kehilangan tempat tinggal, nomor 2 kehilangan harta benda, nomor 3 kehilangan surat berharga, nomor 4 rusaknya sarana komunikasi, dan nomor 5 rusaknya jaringan listrik. Itu yang materi. Yang non materi, kehilangan saudara jika ya ada yang meninggal, 2 trauma yang serius, 3 kesedihan yang mendalam. Nah, kita akan ke bagian C, mencegah kebakaran. Mencegah kebakaran adalah tindakan yang terpuji. Tindakan itu menjaga keselamatan. Ada keselamatan diri dan orang lain. Kebakaran merupakan bencana. Mencegah bencana kebakaran mulai dari diri sendiri, kemudian anggota keluarga, dan selanjutnya orang-orang di sekitar kita. Kita menyimak ya, di sampingnya itu ada beberapa tindakan mencegah kebakaran. Selalu membersihkan kompor yang rusak, maaf ya. Terus dilanjut, kondisi kompor gas selalu diperiksa. Pemeriksaan dimulai dari regulator, selang, tabung gas, dan kondisi kompornya. Kompor minyak juga diperiksa sumbunya, kebersihan dan cara kerjanya. Periksa sumbu kompor, apakah ada sumbu yang panjang, sebelah, atau ompong. Jika ada, segera diganti karena bisa menyulut kebakaran ya. Dulu orang menggunakan kompor minyak. Kompor minyak sudah jarang digunakan. Minyak tanah harganya mahal. Ada aturan mengisi kompor minyak tanah. Jangan mengisi minyak tanah ke dalam kompor yang sedang menyala. Usahakan mengisi minyak ke dalam kompor yang tidak tumpah. Tuh ya, ada gambar kompor minyak tanah. Sekarang cara menggunakan kompor gas. Jangan menaruh kompor terlalu dekat ke dinding ya. Kompor dan tabung gas diletakkan di tempat yang sesuai. Tempat dengan sirkulasi yang lancar. Jika terjadi kebocoran, gas akan langsung terbawa angin. Kompor gas dijauhkan dari barang-barang yang mudah terbakar. Tidak menyimpan barang yang mudah terbakar di kolong meja kompor gas atau dekat sumber api. Tidak menyalakan kompor terlalu lama. Pemakaian kompor terlalu lama harus dihindari. Hal ini dapat berbahaya. Kompor terlalu panas dapat terbakar. Tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Dan kita lanjut, peralatan elektronik dimatikan ketika ditinggal. Kalau kita mau bepergian, dicek dulu ya. Periksa kompor dan peralatan elektronik saat hendak tidur atau bepergian. Tidak menggunakan colokan listrik secara bertumpuk. Kabel bisa panas dan meleleh. Semua itu dapat menyebabkan percikan api. Akibat selanjutnya bisa menyulut kebakaran. Anak-anak diawasi ketika bermain di dalam rumah, apalagi ketika bermain di dapur. Anak-anak tidak boleh bermain korek api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan puntung rokok yang menyala, tidak membakar sampah ketika angin kencang. Obat nyamuk, bakar, dan lilin tidak diletakkan di dekat benda yang mudah terbakar. Nah, kita berlatih lagi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Sebutkan benda-benda di rumah yang mudah terbakar. Jawabnya ya, gampang ya. Kertas, gorden, dan kasur. Sebutkan perlengkapan kompor gas. Jawabnya regulator, selang, dan tabung gas. Nomor 3, sebutkan 3 peralatan yang menggunakan listrik di rumah. Banyak tentunya, bukan ya? Ibu di sini mencontohkan adalah kipas angin, televisi, dan rice cooker. Kalian boleh menyebutkan yang lain ya. Apa pentingnya nomor 4 nih? Apa pentingnya memeriksa kompor dan peralatan listrik sebelum bepergian? Jawabnya, ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, kita akan membahas tentang cara menanggulangi kebakaran.
Musibah kebakaran harus dapat dihindari. Apabila terjadi kebakaran dihadapi dengan tenang dan cermat. Kita tidak boleh panik dan cemas. Panik dan cemas dapat menyebabkan salah dalam bertindak. Kita ayo menyimak lagi ya. Kebakaran dapat terjadi dengan berbagai sebab. Untuk mencegah mengatasinya dicari faktor penyebabnya. Kebakaran yang bermula dari kompor, gunakan karung goni, handuk atau selimut yang telah dibasahi. Kemudian caranya tutuplah pada kompor yang berkobar ya. Kebakaran juga dapat bermula dari aliran listrik. Segera mengambil tindakan untuk memutuskan aliran listrik. Matikan saklar utama atau cabut skringnya. Nah, kita ke refleksi ya, ke pernyataan ya. Nomor 1, aku sudah memahami penyebab kebakaran. Temprengnya checklistnya ya. Nomor 2, aku sudah memahami akibat kebakaran. Iya, checklist. Nomor 3, aku sudah bisa menjelaskan cara mencegah kebakaran. Dijawab ya juga. Nomor 4, aku sudah bisa menjelaskan cara menanggulangi kebakaran. Jawabnya ya juga. Ya ore, kalian sudah bisa jawab ya semua. Nah, ayo biasakan selalu berdoa saat akan memulai melakukan sesuatu, berperilaku tertib dan rapi, mematikan kompor dan listrik sebelum berpergian, dan menghindari bermain api dengan benda yang mudah terbakar. Nah, kita akan merangkum ya. Nomor 1, perilaku lalai dapat menjadi penyebab kebakaran. Musibah kebakaran dapat menimbulkan kerugian. Mencegah kebakaran merupakan sikap terpuji. Nah, kita sekarang beralih ke evaluasi. Kita kerjakan bagian A dulu ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang benar atau tepat ya. Nomor 1, perilaku tepat untuk mencegah kebakaran adalah A. Menjauhkan barang mudah terbakar dari api. B. Meletakkan tumpukan koran bekas di rumah. C. Membiarkan minyak tanah berceceran di lantai. Jawabnya adalah nih, kita lihat di lembar jawaban. Nomor 1A, menjauhkan barang mudah terbakar dari api ya. Nomor 2, penyebab kebakaran akibat aliran listrik antara lain A. Menghidupkan dan mematikan listrik dengan saklar. B. Menyambung kabel listrik secara bertumpuk. C. Menggunakan kabel gulung. Iya, jawabannya itu menyambung kabel listrik secara bertumpuk. Nomor 3, kerugian materi akibat kebakaran sebagai berikut, kecuali A. Rusaknya sarana komunikasi, B. Hilangnya tempat tinggal, C. Duka yang mendalam. Ya, C. Duka yang mendalam. Nomor 4, kobaran api dari kompor dapat dipadamkan dengan cara A. Menutup dengan karung basah, B. Mengangkat kompor ke tempat lapang, C. Mengguyur kompor dengan air. Iya, jawabnya nomor 4A. Menutupnya dengan karung basah. Nomor 5, berikut contoh sikap ceroboh, kecuali A. Membuang puntung rokok sembarangan, B. Tidak menghidupkan alat elektronik terlalu lama, C. Menaruh lilin di atas televisi. Iya, nomor 5 jawabnya B. Tidak menghidupkan alat elektronik terlalu lama. Kita ke bagian B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Perilaku tepat ketika melihat peristiwa kebakaran adalah menghubungi. Nah, kita lihat nih di lembar jawabannya. Nomor 1, kantor pemadam kebakaran. Nomor 2, kompor gas dan tabung gas harus ditaruh di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Nomor 2, betul. Nomor 3, sedih yang berkepanjangan merupakan contoh kerugian. Iya, betul, non materi. Nomor 4, korsleting listrik dapat menyebabkan kebakaran. Nomor 5, menaruh lilin di atas meja merupakan di atas meja kayu contoh tindakan ceroboh. Oke, kita beralih ke bagian
Jawablah dengan jawaban yang benar. Sebutkan 3 penyebab kebakaran. Ia lupa mematikan kompor, membakar sampah sembarangan, dan memasak sambil menerima telepon. Nomor 2. Sebutkan 3 akibat kebakaran. Ia kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, dan trauma yang serius. Nomor 3. Jelaskan salah satu cara mencegah kebakaran. Ya, peralatan elektronik dimatikan ketika ditinggalkan, ya, itu salah satu mencegah kebakaran. Nomor 4, jelaskan cara menanggulangi kebakaran. Hadapi dengan tenang dan cermat, tidak panik dan cemas. Dicari faktor penyebabnya dan hubungi kantor pemadam kebakaran. 5. Berilah 3 contoh perilaku yang bisa menyebabkan kebakaran. Jawabnya, tidak memeriksa keadaan tabung gas, tidak membersihkan kompor secara teratur, dan lupa mematikan kompor. Hore, kalian bisa menjawab semua. Pintar-pintar ya semua. Dan rajin-rajinlah belajar kalian. Demikianlah pembelajaran kita di bab 12 tentang bahaya kebakaran. Terima kasih telah menyimak video tutorial pelajaran lingkungan dan budaya Jakarta untuk kelas 2 SD ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab 13, ciri-ciri lingkungan sehat. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe hanya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.